Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh murid-murid kelas 10 SMA Islam Al-Azhar 3. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait tentang kisi-kisi asesmen sumatif tengah semester di mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Untuk kamu ketahui bahwasanya video ini Bapak buat agar mempermudah kamu di dalam mempelajari kisi-kisi dan Bapak harapkan dengan video ini bisa membantu kamu di dalam mengerjakan soal-soal ASTS nanti. Karena di dalam video ini akan Bapak bahas kisi-kisinya, kemudian juga panduan belajarnya dari mana saja, serta nanti akan Bapak berikan gambaran tentang soal-soal yang akan ada di dalam ASTS ganjil nanti. Bapak izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, ini eh, sudah ada. Akan Bapak perbesar terlebih dahulu. Ini adalah kisi-kisi ASTS ganjil untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 tahun 2024-2025. Yang pertama adalah untuk materinya, materi ASTS nanti itu hanya tentang Pancasila saja. Jadi elemen yang akan menjadi dasar ASTS ganjil nanti elemen tentang Pancasila. Ya, hanya kalau di buku paket BDI ataupun Grafindo itu hanya bab 1 saja. Kemudian untuk soalnya, bentuk soalnya pilihan ganda sebanyak 40 nomor. Jadi soal uraian atau esai itu hanya Bapak berikan kepada murid-murid yang mengikuti susulan. Sedangkan yang mengikuti ulangan sesuai dengan jadwal, maka akan mendapat soal pilihan ganda sebanyak 40 nomor. Kemudian bahan belajarnya dari mana? Nah, ini ada 3 buku yang akan menjadi bahan belajar atau latihan kamu. Yang pertama bisa dari soal di buku paket IEPI ataupun BDI bab 1. Silakan dipelajari. Kemudian latihan soal di buku Grafindo atau Goals bab 1. Dan yang ketiga latihan soal di buku LKPD bab 1. Itu bahan belajarnya. Kemudian untuk kisi-kisinya ada 7. Yang pertama adalah proses penyusunan dasar negara oleh para pendiri bangsa. Jadi bagaimana para founding fathers menyusun dasar negara yaitu Pancasila dari mulai pertama kali BPUPKI dibentuk, kemudian eh, statement ataupun orasi dari Supomo, statement ataupun orasi tentang dasar negara oleh Muhammad Yamin, dan terakhir adalah statement atau pidato Bung Karno tentang dasar negara yang beliau kasih nama Pancasila. Kemudian yang kedua panitia 9 dan mukaddimah dasar negara. Jadi setelah BPUPKI ada yang namanya panitia 9. Nah, di situ ada tugas dan fungsi yang dibuat untuk me-create dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi mukaddimah dasar negara atau yang biasa sering kita baca saat upacara bendera di hari Senin. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara ini sebenarnya lebih ke arah soal-soalnya analisa. Bagaimana Pancasila itu bisa dijadikan sebuah dasar pijakan bagi berdirinya negara Indonesia. Kemudian yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana bangsa Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai pandangan ataupun sebagai ruh di dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari.
Kemudian yang kelima tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ini pun terkait tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana Pancasila menjadi sebuah pijakan atau sebuah dasar dari sumber hukum yang ada ataupun yang berlaku di Indonesia. Yang keenam tentang ideologi negara. Ini bagaimana negara kita bisa menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Ini lebih ke arah pemerintahan. Dan yang ketujuh, kedudukan dan fungsi sebagai identitas bangsa. Nah, ini adalah kisi-kisi ASTS ganjil. Kemudian, jangan lupa tugas-tugasnya. Tugas kita selama 3 bulan ini ada tiga. Yang pertama tentang sejarah Pancasila. Ini soalnya ada di PowerPoint yang Bapak sudah kirim di Google Classroom. Yang kedua, analisa film Kadet. Jadi waktu itu kita pernah nonton film Kadet tahun 1947, kemudian ada analisa filmnya. Dan yang ketiga adalah kedudukan Pancasila. Ini pun soalnya ada di PowerPoint yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Nah, ini contoh soal. Nah, ini soal wacana. Jadi nanti akan ada soal yang bentuknya wacana. Nah, ini contoh soalnya. Jadi, gimana caranya kamu bisa menjawab ini? Kamu harus membaca dulu wacana ini. Kemudian baru akan bisa menjawab pertanyaan. Misalkan nih, terkait tentang pemerintahan Hayam Wuruk atau Majapahit. Nah, kamu baca dulu nih semuanya. Kemudian kamu akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di atas. Itu kuncinya. Jadi kamu temukan dulu kata kuncinya di dalam wacana ini. Kalau sudah, maka akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Kemudian yang berikutnya ada soal infografis. Nah, infografis ini tulisannya memang panjang, tapi kamu tinggal cari kata kuncinya aja dari setiap paragraf yang ada di infografis tersebut agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, itu soalnya yang lain menurut Bapak mudah, nggak terlalu sulit, lebih ke arah analisa. Soal-soal dua ini yang memang harus butuh analisa yang lebih, terutama dalam hal literasinya. Ya, itu saja. Dan Bapak doakan agar kamu dipermudah di dalam mengerjakan ASTS ganjil nanti. Kamu juga jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar, dan meminta restu kedua orang tua. Bapak yakin kamu pasti bisa, kamu juga harus yakin dengan kemampuan kamu, ditambah harus berusaha dengan cara belajar, berdoa, dan pasti akan sampai menjadikan kamu murid yang mendapat nilai tinggi di dalam ASTS nanti. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pembahasan kisi-kisi ini. Jangan mudah menyerah, karena sekaranglah awal pijakan kamu di dalam pembelajaran di dunia SMA. Karena dari mulai kelas 10 inilah harus mulai dilatih untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi agar nanti kamu bisa mendapat jalur undangan ke perguruan tinggi negeri. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.